Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, mau menuntun kami, agar kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh praktekkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kesia Sidabutar. Kepada Saudari Kesia, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini 18 Agustus 2024 berjudul Malaikat Kehadiran Allah. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 33. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Pemberontakan dan kedurhakaan terbuka segera menyusul, karena setan mempunyai kekuasaan besar, dan orang-orang tampaknya kehilangan akal sehat. Mereka mengutuki Musa dan Harun, lupa bahwa Allah mendengarkan kata-kata jahat mereka, dan bahwa di balik tiang awan, malaikat kehadiran Allah menyaksikan luapan murka mereka yang dahsyat. Dalam kepahitan mereka menangis, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Dengan diungkapkannya ketidakpuasan mereka, kepahitan mereka bertambah, hingga mereka mulai mencela Allah dengan mengatakan, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Tertusuk hati oleh pemberontakan bangsa itu, merasakan besarnya dosa mereka. Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dan lagi-lagi Kaleb dan Yosua berusaha meyakinkan orang banyak. Di tengah badai ratapan dan kesedihan yang membara, terdengar suara mereka yang jelas dan nyaring yang mengatakan, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Namun jemaah tidak mau mendengarkan permohonan yang sungguh-sungguh tersebut. Mata-mata yang tidak setia itu dengan lantang mencela Kaleb dan Yosua, dan seruan dilontarkan untuk melempari mereka dengan batu. Kerumunan yang tidak waras itu menyita senjata yang dapat digunakan untuk membunuh orang-orang yang setia ini. Mereka berlari keluar sambil berteriak-teriak kegilaan, ketika tiba-tiba batu-batu itu terjatuh dari tangan mereka. Suasana hening menimpa mereka, dan mereka gemetar ketakutan. Allah telah turun tangan untuk memeriksa rancangan pembunuhan mereka. Kemuliaan kehadirannya bagaikan cahaya yang menyala-nyala, menyinari bait suci. Seorang yang lebih perkasa daripada yang telah dinyatakan kepada mereka, dan tak seorang pun berani melanjutkan perlawanannya. The Review and Herald, 20 Mei 1902. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini diambil dari Yesaya 63 ayat 9. Namun perhatikan cara Roh Nubuat menyatakannya di dalam Patriarchs and Prophets halaman 761 paragraf keempat. Malaikat ini adalah malaikat kehadiran Allah. Yesaya 63 ayat 9. Malaikat yang di dalamnya terdapat nama Yehova yang agung. Keluaran 23 ayat 20-23. Ungkapan ini tidak bisa merujuk pada yang lain selain anak Allah. Jelas sekali bahwa malaikat kehadiran Allah itu adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Namun perhatikan Yesaya 63 ayat 9 dalam bahasa Indonesia. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah menjadi juru selamat umat-umatnya. Jehovah tidak mengutus seorang duta atau mengirim seorang utusan. Jehovah sendiri yang menyelamatkan umat-umatnya. Tidak ada kalimat malaikat kehadiran Allah. Jehovah sendiri yang selamatkan umat-umatnya. Tidak ada kalimat malaikat kehadiran Allah. Sementara dalam versi King James dikatakan, dalam semua penderitaan mereka, Dia yaitu Jehovah menderita dan malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka. Mengapa penting sekali kita pahami akan hal ini? Sebab dalam buku Yesaya, peran Bapa dan Anak itu sangat jelas dinyatakan. Tetapi banyak yang salah artikan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan terjemahan lainnya? Mari kita lihat tabel berikut ini. Melalui tabel ini, kita bandingkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dengan Alkitab terjemahan bahasa Inggris dari 5 jenis versi yang berbeda. Dan perhatikan, 5 Alkitab versi bahasa Inggris tersebut mempunyai kalimat malaikat kehadiran Allah. Lihat yang warna merah. Dalam versi bahasa Inggris, Bapa adalah juru selamat dan penebus, tetapi yang mewujudkan penebusan adalah the angel of his presence, yang artinya malaikat kehadirannya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Jadi benar, Allah Bapa adalah juru selamat kita, dan Bapa wujudkan keselamatan yang daripadanya melalui malaikat kehadiran Allah yang adalah anak Allah. Kebenaran ini membantu kita mengerti pernyataan dalam renungan pagi hari ini. Mari kita baca. Mereka mengutuki Musa dan Harun, lupa bahwa Allah mendengar kata-kata jahat mereka, dan bahwa di balik tiang awan, malaikat kehadiran Allah menyaksikan luapan murka mereka yang dahsyat. Orang Israel lupa bahwa Allah mendengarkan perkataan mereka kepada Musa dan Harun. Bagaimana caranya Allah mendengarkan? Oleh kehadiran malaikat kehadirannya yang terdapat di dalam tiang awan. Benar, Allah dapat mendengar dari surga, tetapi Allah Bapa sudah berjanji untuk mengirimkan seorang malaikat untuk berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Dan ingat dalam pekabaran sebelumnya, bahwa di hadapan seluruh penghuni surga, Allah Bapa telah mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, sehingga dimanapun anak berada, hal itu sama dengan kehadiran Bapa, dan firman yang anak Allah sampaikan, hal itu layaknya dari Bapa. Nah, perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan tentang malaikat kehadiran Allah ini. Di dalam Review and Herald, Maret 3, 1874, paragraf ke-11, ketika Kristus sebagai malaikat penuntun dan penjaga turun untuk memimpin pasukan Israel melalui padang gurun ke Kanaan,
setan terprovokasi karena dia merasa bahwa kuasanya tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik. Tetapi ketika dia melihat bahwa tentara Israel mudah dipengaruhi dan dihasut untuk memberontak oleh saran-sarannya, dia berharap untuk memimpin mereka pada persungutan dan dosa yang akan mendatangkan murka Allah ke atas mereka. Jadi, waktu Yesus diutus Allah Bapa untuk memimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api, setan menjadi marah, sebab kuasanya tidak dapat kendalikan orang Israel lagi, karena Yesus yang memimpin. Tetapi setan melihat orang Israel mudah dipengaruhi dan dihasut agar mereka bersungut dan berbuat dosa. Apakah setan berhasil? Ya, berhasil. Israel menolak laporan Yosua dan Kaleb dan bahkan mau membunuh kedua orang tersebut. Ini nasihat yang baik sekali bagi kita yang mengaku Israel rohani. Yesus yang menuntun dan menjaga kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dan dengan kondisi itu, kita kuat. Tapi setan melihat Israel rohani mudah dipengaruhi dan dihasut agar bersungut dan berbuat dosa. Apakah setan berhasil? Ya, berhasil. Israel rohani pun jatuh ke dalam hasutan setan dan banyak yang bersungut dalam hidupnya, serta banyak yang masih terus berbuat dosa. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan di dalam Review and Herald Maret 20 tahun 1902 paragraf ke-12. Sejarah ini dicatat untuk teguran bagi kita kepada siapa hari kiamat akan tiba. Betapa seringnya umat Allah saat ini hidup berdasarkan pengalaman anak-anak Israel. Betapa seringnya mereka menggerutu dan mengeluh. Betapa seringnya mereka mundur ketika Tuhan meminta mereka maju. Pekerjaan Allah menderita karena kekurangan orang-orang seperti Kaleb dan Yosua, orang-orang yang setia dan percaya tak tergoyahkan. Allah memanggil manusia yang mau menyerahkan diri kepadanya untuk dipenuhi dengan Roh-Nya. Saudaraku dalam Tuhan, malaikat kehadiran Allah masih hadir sampai sekarang, bahkan lebih intim, karena malaikat kehadiran Allah tersebut rindu tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Malaikat kehadiran Allah menyertai kita dan setan tahu dia tidak punya kuasa untuk melawan. Sayangnya masih ada umat-umat yang terpengaruh dengan godaan dan hasutan setan. Belum terlambat. Kembalilah kepada malaikat kehadiran Allah dan tetap setia dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu yang sudah kami pelajari pagi ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menebus kami dan mengutus malaikat kehadiran-Mu, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya. Biarlah malaikat kehadiran Allah ini, yang adalah Yesus Kristus, melalui Roh-Nya, menyertai kami selalu, agar kami dapat menang, melawan segala godaan setan. Janganlah kami terpengaruh oleh godaan dan hasutan setan, untuk menggerutu, mengeluh, dan bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus, malaikat kehadiran Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.